Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini adalah video buat kamu yang lagi cari smartphone yang harganya nggak sampai 1,5 juta. Mungkin Samsung Galaxy A02 yang harganya 1,4 juta ini bisa jadi pertimbangan. Ya, kalau kamu cari kualitas dan nama besar Samsung. Jangan lupa cek dari sisi video untuk cek harga terupdate dari Samsung Galaxy A02 ini. Ya, karena di harga segini masih sama sih kayak merek lain, masih pakai bodi berbahan polikarbonat. Tapi Galaxy A02 ini tampil beda sob, dengan desain bodi mirip bahan kain denim. Corak warnanya tuh mirip kayak bahan jeans kan? Udah gitu finishingnya nggak dibikin glossy tapi bertekstur garis-garis agak kasar mendiagonal kayak gini. Bener-bener mirip kayak bahan celana jeans ya. Bodinya juga didesain kotak tapi rounded, nggak pakai sudut. Berasa banget klasiknya. Nyaman digenggam, nggak licin, dan jadi nggak khawatir kotor karena bercak-bercak sidik jari. Sebenarnya desainnya keren sih untuk HP harga di bawah 1,5 juta. Cuma karena desain bodinya ini dibikin datar ya, nggak melengkung. Dan Samsung juga sedikit ngasih jarak antara bodi sama baterai di dalamnya. Jadi agak berasa bumpy kalau ditekan-tekan kayak gini. Berasa agak kopong, tapi nggak separah Galaxy A12. Tetap aja berasa solid dan kokoh digenggam. Untuk rear speaker, port charging micro USB dan juga port audio ada di sisi bawah HP dengan cuttingan yang udah halus. Sementara kalau tombol power dan volume di sisi kanan HP polos tanpa corak tanpa tekstur. Sementara untuk laci kartu letaknya di sisi kiri agak ke atas. Udah triple slot stop dan juga udah bisa baca kartu micro SD hingga 1 TB tanpa perlu ganggu SIM 2. Ya cuma sayangnya nggak ada perlindungan sil karet di slot kartunya ini. Jadi jauhkan dari cairan biar aman. Sementara kalau untuk tampak depannya ini masih bergaya layar water drop notch. Tapi kalau Samsung bilang ini namanya Infinity V Display. Yang ukurannya 6,5 inch dengan resolusi HD+. Pakai panel PLS TFT yang kualitas layarnya ini udah cakep sob. Mau dilihat dari sisi mana aja kualitasnya, visualnya tetap cakep. Mau dipakai di kondisi outdoor di bawah matahari juga masih cukup nyaman karena brightness-nya cukup terang. Cuma fitur adaptive brightness-nya ini mengundangkan kamera depan ya sob. Dan juga kalau kondisi layarnya nyala kayak gini tuh dia tuh nggak bisa auto adjust berubah gitu. Jadi kita mesti kunci layar terus kita buka kunci layar lagi untuk menyesuaikan dengan kondisi sekitar. Kalau layar kondisi nyala kita bawa ke tempat gelap, layar tetap terang, bikin sakit mata. Kita mesti lock screen kemudian unlock dulu untuk otomatis kecerahan layarnya menyesuaikan. Dan layarnya sendiri ini masih 5 sentuhan ya. Ya untuk kelas harga di bawah 1,5 juta, 5 sentuhan maksimal termasuk biasa sih. Walaupun nggak sedikit juga yang udah 10 sentuhan. Tapi selama kita mainin HP, jarang banget kan pakai jari lebih dari 5. Ya kalau lagi browsing-browsing gini paling jempol aja. Kalau lagi main game paling maksimal itu 4 jari. 2 telunjuk dan 2 jempol kayak begini. Jadi maksimal 5 jari menurut saya masih nggak masalah. Kalau untuk kualitas suaranya, speaker single di sisi bawah HP-nya ini tuh masih bisa menghasilkan suara. Kualitasnya tuh detail walaupun di kondisi volume maksimal. Suaranya juga cukup bulat. Kamu bisa coba cek sendiri suaranya pakai headset sob untuk bisa dengerin sebagus apa suara speakernya. Dan kalau kamu hobi dengernya pakai earphone, Galaxy A02 ini juga ada fitur Dolby Atmos yang bikin suara musik terdengar lebih asik. Suaranya jadi bisa berasa lebih sauron. Ya, yang penting pakai earphone kabel ya. Di bagian sensornya masih sama kayak HP-HP di kelas harga nggak sampai 1,5 juta. Ini sensornya banyak yang dihemat. Sensor cahaya nggak ada, tapi untungnya digantiin sama kamera depan untuk pengaturan kecerahan layar otomatis yang udah saya ceritain tadi sebelumnya. Sensor gyroscope-nya nggak ada, jadi HP ini belum bisa virtual reality. Dan tentu aja HP ini belum bisa kompas karena sensor magnetik dan orientasi juga nggak ada. Dan untuk keamanan biometrik juga Samsung Galaxy A02 ini nggak ngasih sensor sidik jari. Dan sayangnya sob, saya udah cek ya settingan-settingan, itu tuh saya nggak temuin yang namanya sistem pengenalan wajah untuk buka kunci HP. Ya kita tungguin aja ya. Semoga software update berikutnya ada yang namanya fitur pengenalan wajah buat buka kunci HP. Jadi kita nggak cuma bisa pakai kode aja ataupun pakai pattern aja. Kan nggak seru. Ini HP zaman now, masa pengenalan wajah nggak ada? Dan buat kamu yang nanya-nanya, HP ini tuh udah support fitur yang namanya OTG. Jadinya kamu tuh gampang banget kalau buat pindah-pindahin data dari USB OTG ke HP dan sebaliknya.
Nah, kalau kamu beli HP ini, di paket penjualannya tuh udah dibundling sama kartu Telkomsel. Ya, kalau misalkan kamu nggak dapet kartu Telkomsel, kamu masih bisa dapet paket bundling yang cuma beli 50.000, kamu bisa dapet 8,5 giga kuota internet. Lumayan ya. Itu untuk selama 12 kali atau untuk selama setahun, tergantung mana yang lebih cepat. Nah, di dalam box penjualannya ini, selain kamu dapetin smartphone Galaxy A02, tentu aja di dalamnya ada buku panduan dan kartu garansi. Ada juga kabel charger micro USB dan juga charger adapter 5 volt 1,55 ampere atau 7,8 watt. Dan pastinya juga dapat SIM card ejector yang bentuknya sederhana kayak gini. Ya udah, gini aja, nggak dapat earphone dan juga nggak dapat casing. Dan kayaknya udah umum ya, hampir semua HP-HP kelas 1 jutaan, kelas 2 jutaan itu baterainya sekarang rata-rata standar di 5000 mAh. Ya kalau dipakai untuk penggunaan normal bisa bertahan 2 harian lah. Kalau dipakai main game Mobile Legends, selama 1 jam pakai jaringan WiFi, HP ini tuh baterainya cuma habis 10% aja. Artinya HP ini tuh bisa sanggup kita pakai main Mobile Legends itu selama 10 jam berturut-turut. Kalau kita kuat sob, ya udah cukup banget sih daya tahan baterainya. Sementara kalau untuk pengisian daya, kamu harus sabar, kamu harus nunggu sekitar 4 jam untuk bisa terisi penuh dari 0 sampai 100%. Mau pakai charger bawaan ataupun charger yang udah pakai kata-kata super-super gitu. Sama aja, tetap lama. Dan kalau ngomongin penggunaan harian, sebenarnya Samsung Galaxy A02 ini tuh udah cukup banget ya buat penggunaan sehari-hari. Buat browsing-browsing, buat sosial media, buat multimedia, nonton video, ini tuh udah enak banget sob. Udah nyaman banget lah. Ya karena Galaxy A02 ini udah pakai 3 GB RAM. Ya walaupun pakai chipset MediaTek MT6739W quad-core 1,5 GHz. Chipset yang udah lawas sih, yang kalau dicek performa secara Antutu udah ketinggalan. Bahkan masih kalah jauh sama Unisoc SC9863A yang jadi chipset sejuta umat untuk HP merek lokal. Tapi sebenarnya kalau buat urusan gaming, HP ini tuh udah cukup menghibur kalau dipakai buat main game-game yang nggak berat-berat banget. Iya, kayak sekedar main game Mobile Legends udah bisa, walaupun belum support mode high frame rate. Dan kalau kita main di settingan grafis maksimal, kayak yang kamu lihat di layar nih sob, udah cukup lancar tanpa kendala. Selama main juga nyaris nggak berasa drop frame. Ya paling berasa drop frame-nya kalau semua player tuh ngumpul jadi satu di satu frame. Ramean satu frame, pasti berasa drop frame-nya. Selain itu sih aman, lancar, enak banget dipakainya. Udah bisa lah dipakai buat nge-push rank. Sementara kalau dipakai buat game yang lebih berat, kayak misalkan yang saya mainin di sini adalah COD Mobile. HP ini tuh cuma support settingan grafis low medium aja, dan nggak enak banget nih buat main. Berasa sluggish banget, drop frame banget, sampai-sampai untuk ngendalain avatar kita aja susah banget. Pokoknya nggak kuat lah kalau buat main game sekelas COD Mobile ke atas. Kalau ngomongin fitur, Galaxy A02 ini tuh sebenarnya udah cukup banget ya. Udah pakai One UI Core versi 2.5 yang udah berdasarkan Android 10. Jadi HP ini tuh bisa mode gelap atau dark mode yang bikin layar jadi kelihatan lebih nyaman. Galaxy A02 juga masih nyediain FM radio yang sayangnya butuh earphone kabel untuk jadi antena. Padahal di kotak penjualan kita nggak dikasih earphone ya. Tapi sayangnya HP ini tuh belum dikasih theme store bawaan Samsung. Jadi kalau kita mau cari-cari wallpaper ya mesti browsing-browsing. Terus kalau kita mau ganti tema, kita mesti install launcher tambahan. Ya fitur-fiturnya terbatas, fitur-fitur sekedar untuk kebutuhan penggunaan harian smartphone aja. Fitur dual app atau clone app aja juga nggak ada. Mesti install aplikasi tambahan kalau kamu pengen gandain WhatsApp. Sementara kalau untuk kebutuhan selfie, Samsung Galaxy A02 ini udah bisa dibilang mencukupi sih. Karena kamera depannya ini menggunakan kamera berkekuatan 5 megapiksel dengan bukaan lensa f2.0. Dimana hasil foto selfie-nya udah cukup detail sob. Karena shutter speed-nya udah cukup cepat, jadi hasilnya tetap tajam. Ya walaupun tone warnanya cenderung agak wash out ya, tapi segini sih udah lumayan. Sementara kalau untuk fotografi, HP ini nyediain dua kamera belakang. Dimana kalau HP-HP kelas 1 jutaan lainnya, dual kameranya, kamera yang satunya itu pasti kamera bokeh atau kamera potret. Kalau ini beda sob. Galaxy A02 ini pakai kamera utama 13 megapiksel dengan aperture f1.9. Dan satu lagi adalah kamera makro 2 megapiksel.
Untuk kecepatan tangkap kameranya maupun fokusnya juga udah cukup cepat. Sementara fitur-fitur kameranya ya kayak gini. Cuma ada mode makro, mode foto, dan mode video. Nggak ada tuh yang namanya mode-mode kekinian lainnya. Nggak ada mode bokeh-bokehan, apalagi mode gelap-gelapan. Tapi untuk kualitas kamera utamanya udah cakep, udah detail dan jernih. Udah bisa diandalin untuk dipajang di sosial media. Udah bisa mendukung kegiatan jualan online juga. Ya selama di kondisi cahaya yang terang ya sob. Sementara untuk foto kamera makronya juga udah oke lah. Yang penting jaraknya pas dan juga di tempat yang terang biar hasilnya cemerlang. Kalau hasil rekaman video menggunakan kamera depan kayak gini sob, ini dipegang aja ya. Jadi masih bergetar-getar gitu karena emang di kelas harga segini tuh biasanya belum ada stabilisasi. Kalau untuk kamera belakangnya juga sebenarnya sama aja. Kayak gini sob. Tuh, kalau ngerekam video pakai kamera belakang dibawa sambil jalan kayak gini. Masih goyang-goyang, masih getar-getar. Ya, karena yang seperti yang tadi saya bilang, di kelas harga segini belum ada stabilisasi. Tapi kalau untuk masalah fokusnya, ini udah cakep sob. Tuh, udah lumayan untuk fokusnya. Dia tuh pindah-pindah fokusnya udah lumayan cepat. Dan untuk detail serta warnanya juga udah lumayan bagus. Ya, dengan ngeluarin uang 1,4 juta, kamu bisa dapat merek Samsung yang layarnya bagus, baterainya awet, dan juga desainnya kece. Jadi, ya berasa worth it lah, walaupun kamu mesti puas dengan performa yang di bawah rata-rata. Sisanya, ya biasa aja, nggak ada yang istimewa. Masih boleh lah buat kamu pilih kalau kamu pengguna setia Samsung. Dan sekian aja dari Bang Tekno. Bang Tekno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Kalau lihat harga sih udah oke. Cuma performanya aja. Cakep. Sayang performanya kurang.